Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Segala suku bangsa agungkan
Saudara kekasih Tuhan, syukur atas alam semesta. Itulah tema yang akan kita renungkan pada saat ini. Dan bacaan terambil dari Kejadian pasalnya yang pertama, ayat 12 dan 25 yang demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara kekasih Tuhan, dalam buku Nyanyian Kidung Jemaat 337 yang berjudulkan Betapa Kita Tidak Bersyukur, di mana syair dan lagunya ditulis oleh Subronto Kusumo Atmojo. Dia menyatakan demikian, betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung dan maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Nah, saudara, apa yang dituliskan dan disaksikan oleh Subronto Kusumo dalam Kidung Jemaat 337 tadi adalah benar adanya. Saudara yang suka berwisata atau berkunjung di sebagian tempat tanah air Indonesia ini, maka saudara akan mengakui bahwa betapa menakjubkan tanah air di Indonesia yang adalah ciptaan Tuhan. Begitu indah serta kaya akan keragamannya, baik pemandangan, hasil bumi, budaya, dan lain sebagainya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila kita bersyukur atas alam yang indah. Dan harus kita pahami bahwa semua yang indah di bumi yang kita tempati ini adalah anugerah atau pemberian Tuhan yang sempurna. Hal itu nyata seperti yang dituliskan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 12, ayat 17, ayat 21, dan ayat 25. Di sana Tuhan mengakhiri segala yang telah Ia ciptakan hari demi hari dengan mengatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Artinya, Tuhan selalu menjadikan segala sesuatunya baik dan Ia juga memastikan bahwa memang semuanya baik. Baik di sini adalah tov dalam bahasa aslinya yang berarti harmoni dan sempurna, di mana dalam alam semesta ciptaannya semuanya selaras dan serasi. Puncak dari kesempurnaan ciptaannya adalah ketika Allah menciptakan manusia di alam semesta ini. Terlebih kemudian Allah menempatkan manusia di alam yang sempurna sebagai ciptaannya, dan di sana manusia tinggal menikmati dan mengelola hasil ciptaan Allah
dengan tidak kekurangan sesuatu pun juga. Kehidupan dan kesejahteraan manusia terjamin karena memang segala sesuatunya disediakan Allah bagi manusia. Begitu luar biasanya Allah bagi manusia. Oleh sebab itu, mengapa kita harus mensyukuri atas alam semesta, tempat di mana kita hidup dan berpijak? Tidak lain, yang pertama, kita mensyukuri akan alam semesta karena melalui alam semesta Tuhan ingin berbicara tentang kasih, kekuasaan, dan keagungannya. Lewat semua ciptaannya, Allah ingin menyatakan betapa Dia begitu mengasihi manusia dan manusia bisa merasakan akan kasih-Nya serta nyaman dengan kasih yang Allah nyatakan. Dan tahukah saudara bahwa alam semesta ini menjadi sarana bagi Allah untuk bergaul dan berdialog pada manusia, sehingga manusia dan Allah terjalin satu hubungan yang indah dan mesra. Dan yang kedua, mengapa kita bersyukur atas alam yang Tuhan berikan bagi kita? Karena melalui alam yang indah, Tuhan juga ingin menyatakan kehadirannya bagi manusia. Dengan statement ini, maka sesungguhnya manusia tidak perlu lagi khawatir akan kehadiran Allah bagi manusia. Manakala kita merasakan tidak melihat Allah dan seolah-olah Allah tidak ada dalam hidup kita, maka dengan melihat ciptaan Allah yang sempurna, di sana kita akan sadar bahwa adanya alam dan keberlangsungan alam semesta yang di dalamnya harmoni itu semua berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan semuanya telah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga segalanya berjalan dengan baik tanpa adanya satu kekacauan atau tabrakan di dalam alam semesta. Maka terlebih manusia, pasti dia akan pelihara. Tuhan akan memelihara hidup manusia, menjaga dan merawat akan kehidupan manusia hingga dapat berjalan dengan baik. Burung di udara dan bunga di padang saja dia pelihara, terlebih manusia. Nah, saudara, dua hal inilah yang menjadi alasan mengapa kita bersyukur atas alam semesta yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya dan selayaknya kita memelihara alam semesta ini dengan baik sebagai rasa ucapan syukur kita. Karena apabila rasa syukur atas alam itu ada di dalam hidup kita, maka alam pun akan memberikan bagi kita suatu kehidupan yang penuh dengan kenyamanan dan kedamaian. Dan ketika kita menjaga kelestarian dari alam semesta ini, di situ kita telah merespon kasih Allah dalam hidup kita, di mana kita menyatakan kepada Allah bahwa kita juga mengasihinya dengan memelihara karyanya dalam hidup kita. Serta dengan alam yang terjaga, maka hidup kita sebagai manusia akan merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat dengan diri kita, yakni alam semesta dengan keharmoniannya. Saudara bisa bayangkan, bila alam di sekitar kita rusak, banjir, tanah longsor, rob, panas, kekeringan, dan lain sebagainya. Dalam kesemuanya itu, adakah kita bisa melihat Allah hadir bagi kita? Tentu tidak, karena kita seolah-olah telah mengusir kehadiran Allah dengan merusak alam.
Marilah, saudara, kita mensyukuri atas alam semesta yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, sehingga hidup ini menjadi lebih indah, dan apa yang Tuhan anugerahkan dan karuniakan kepada kita dapat kita nikmati dengan baik, sehingga hubungan kita dengan Allah juga terjaga, dan sungguh betapa kasih dan mulianya Tuhan itu. Selamat memelihara akan alam semesta sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk alam ciptaan-Mu yang begitu indah ini. Kami percaya bagaimana sejak semulanya Engkau menetapkan dasar-dasar bumi. Engkau menjadikan segala sesuatunya baik, menjadikan seluruh ciptaan di langit dan di bumi sebagai satu saudara. Kiranya kami boleh senantiasa saling mengasihi dan menjaga satu dengan yang lain sebagai saudara. Ya Bapa, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bapa, kami berdoa bagi gereja kami, GKI Peterongan Semarang. Kami bersyukur untuk pertumbuhan yang Engkau berikan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, menyertai setiap kami, terutama mereka yang memberi diri dalam pelayanan. Kiranya Tuhan berkenan menerima bakti kami bagi Engkau melalui jemaat-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah
Kami berdoa ya Bapa untuk setiap keluarga yang tengah bergumul. Kiranya Engkau senantiasa menopang keluarga-keluarga ini dan memampukan mereka untuk dapat menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Tambahkan cinta kasih di antara mereka. Biarkan mereka pertama-tama menemukan kesehatian, supaya segala apapun tantangan yang ada di depan, mereka dapat menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan yang juga menyertai mereka. Ya Bapa, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Ya Bapa, inilah doa kami. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kiranya Bapa memberkatimu dengan sukacita. Kiranya engkau menemukan tawa canda bahagia di sana-sini. Dan di tengah penderitaan juga kesulitan. Kiranya engkau mampu menghibur orang lain dan mereka juga menopangmu. Kiranya Yesus memberkatimu dengan kepedulian. Kiranya engkau menemukan cinta kasih di sana-sini. Dan di tengah ego pribadi yang saling berlomba, kiranya engkau mampu berkorban bagi yang lain dan mereka juga berbelas kasih kepadamu. Kiranya Roh Kudus memberkatimu dengan damai sejahtera. Kiranya engkau menemukan pengharapan di sana-sini. Dan di tengah ketidakpastian dan krisis kehidupan, kiranya engkau mampu membangkitkan semangat orang lain dan mereka juga mendukungmu dalam iman. Lanjutkanlah hidupmu dalam damai. Jagalah kesehatan. Kasihi sesamamu. Engkau tidak sendirian. Amin. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji
Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur puji Tuhan. Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur puji Tuhan. Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur puji Tuhan. Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur puji Tuhan. Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan.